Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film superhero dari planet Krypton. Siapa lagi kalau bukan Superman? Tapi kali ini, manusia super itu berada di universe lain. Kehadiran manusia super itu tak selamanya disambut baik karena selalu bertentangan dengan masalah politik. Lalu, langkah apa yang akan diambil Superman selanjutnya? Apakah ia akan terus bertahan untuk melindungi umat manusia? Atau mungkin ia akan mundur dan membiarkan dunia menentukan jalannya sendiri? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang 3 abad yang lalu, di mana metahuman pertama muncul di bumi sehingga membuka jalan bagi era baru bagi para dewa dan monster. Kemudian, pada 30 tahun yang lalu, sepasang Kryptonians bernama Jor-El dan Lara Lor-Van mengirim bayinya yaitu Kal-El ke bumi. Hal itu dilakukan karena planet Krypton sedang sekarat, sehingga sepasang Kryptonian itu ingin bayinya tetap aman. Bayi itu lalu ditemukan oleh suami istri petani yang bernama Jonathan dan Martha Kent, dan mereka menamai Kal-El dengan nama Clark. Karena Clark memang keturunan Kryptonian, jadi ia sudah memiliki kekuatan super semenjak lahir, dan tepat 3 tahun yang lalu, Clark menjadi Superman, metahuman terkuat dan pahlawan bagi penduduk Metropolis. Sampai akhirnya 3 menit sebelumnya, Clark mendarat di Antartika setelah kekalahan pertamanya melawan musuhnya yaitu Ultraman atau Hammer of Boravia. Clark kemudian bersiul dengan sangat lancang kencang untuk memanggil anjing supernya yang bernama Krypto. Lalu setelah itu, Clark meminta Krypto untuk menariknya masuk ke Fortress of Solitude yang merupakan benteng atau markas persembunyiannya. Benteng milik Superman ini terbentuk dengan es yang menjulang tinggi dan bisa melingsap ke dalam es. Saat tiba di markasnya, Clark langsung dibawa oleh para robotnya untuk diobati. Dan untuk memulihkan Superman kembali, mereka hanya membutuhkan cahaya matahari. Robot-robot itu juga memutar video peninggalan orang tua kandung Clark yang menjelaskan kalau Clark ini dikirim ke bumi dengan harapan agar bisa membantu manusia-manusia bumi dan berbuat banyak kebaikan. Namun, pesan itu sampai di situ saja karena sisanya rusak saat dikirim ke bumi. Tak lama kemudian, Clark kembali pulih. Meskipun kondisinya masih 83%, tetapi Clark nekat kembali ke Metropolis untuk melanjutkan pertempurannya melawan Ultraman. Sesampainya di Metropolis, Superman dan Ultraman terlibat pertarungan yang sangat epik. Namun dalam pertempuran kali ini, Ultraman lebih unggul karena ia dikendalikan oleh miliarder jenius bernama Lex Luthor beserta para pekerjanya dari menara Luthor Corp. Dan karena Lex ini sudah hafal semua serangan Superman, Ultraman pun berhasil mengalahkan Superman untuk kedua kalinya dengan membawakannya ke jalanan. Melihat kekalahan Superman lagi, seorang bakul seblak bernama Malik Ali mencoba membantu Superman, di mana Malik Ali ini pernah memberi Superman seblak gratis beberapa bulan yang lalu. Namun karena tindakannya itu, Malik pun diincar oleh Lex Luthor. Sementara itu, Lex mengirim anak buahnya yang bernama Angela Spisa dengan nama lain Engineer ke Antartika untuk mencari tempat persembunyian Superman, di mana Angela berhasil menemukan markasnya, tetapi ia terlambat karena markas itu sudah mingselep ke es. Jadi, pertempuran itu terjadi karena Superman ingin menghentikan peperangan antara negara Boravia dan Jorhanpur yang terjadi karena masalah geopolitik. Diketahui kalau negara Boravia ini melakukan penjajahan pada Jorhanpur dan negara Boravia di bawah kepemimpinan Presiden Vasil Gorkos.
Garkos memimpin penjajahan itu dengan mendapat pasukan senjata dari Amerika Serikat yang ternyata adalah dari miliarder serta pembenci Superman yang tak lain adalah Lex Luthor. Selain itu, Garkos juga berniat untuk mengambil alih negara Jarhanpur dan jika upayanya itu berhasil, nantinya wilayah Jarhanpur akan dibagi menjadi dua bagian untuk diberikan ke Luthor. Dan nantinya Luthor akan menjadikan wilayahnya sebagai negara baru yang ia pimpin. Itulah mengapa Lex Luthor menciptakan Ultraman atau Hammer of Boravia untuk menjatuhkan Superman yang ingin menghentikan rencananya itu. Namun rencana ini masih dirahasiakan oleh dua pihak saja dan masih belum banyak orang yang tahu. Di hari berikutnya, Clark kembali melakukan aktivitas biasanya yaitu kerja di Daily Planet sebagai reporter. Sesampainya di kantor, para pekerja lain memberikan selamat ke Clark karena berita wawancaranya dengan Superman menjadi headline di koran. Tak lupa, kedua orang tua angkatnya juga mengucapkan selamat ke Clark. Begitu pula dengan pacar Clark yaitu Lois Lane dan sahabatnya Jimmy Olsen yang juga membahas tentang tindakan Superman yang membela Jarhanpur. Bersamaan dengan itu, mereka melihat berita TV yang menampilkan Presiden Garkos yang mengkritik Superman karena ikut campur dalam peperangan Boravia dan Jarhanpur. Di sisi lain, Lex Luthor melakukan pertemuan dengan para pejabat pemerintah dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, termasuk Jenderal Mori dan juga Rich Flag SR. Dalam pertemuan itu, Luthor memperkenalkan tim barunya yang diberi nama Planet Watch. Tim itu terdiri dari Ultraman, Engineer, dan pasukan robot penyerang yang disebut Raptor. Namun, Rich Flag menolak ide Luthor karena berpikir tim Luthor ini yang terdiri dari para robot akan kalah dari Superman. Bring the Kryptonian in for question. But it doesn't matter, Lex. What's this kryptonite stuff called? Di tempat lain, Lois baru saja pulang ke rumah dan mendapati Clark sedang masak megono. Keduanya sudah berpacaran cukup lama dan tentunya Lois tahu kalau Clark adalah Superman. Jadi Lois menanyakan beberapa pertanyaan seolah-olah wawancara dengan Superman. Salah satunya tentang dorongannya pada Presiden Boravia untuk menghentikan serangan ke Jarhanpur. Clark pun mengungkapkan kalau tindakannya itu sudah benar karena ia mencoba menyelamatkan nyawa-nyawa rakyat Jarhanpur yang tidak bersalah dari serangan musuh. Namun, Lois kurang setuju karena berpikir Clark terlalu ikut campur dalam urusan luar negeri. Keduanya pun mulai beradu argumen hingga akhirnya membuat Clark pergi begitu saja. Di tempat lain, Luthor bersama pacarnya yaitu F. Tess Kemmer pergi ke Antartika dengan membawa Ultraman dan Engineer untuk mencari tempat persembunyiannya Superman. Karena sebelumnya Engineer sudah belusukan ke wilayah itu, mereka pun berhasil menemukan Fortress of Solitude dan menyusup ke dalamnya. Dan hebatnya lagi, Lex Luthor ini berhasil membuka gerbang markas tersebut, padahal yang bisa membuka gerbang itu hanyalah seorang Kryptonian atau Superman. Mereka lalu langsung menyerang para robot milik Superman. Begitu pula dengan The Engineer yang dengan mudah menciptakan senjata-senjata apapun yang ia bayangkan karena sebelumnya sudah disuntik mikroskopik yang disebut nanit. Setelah berhasil mengalahkan para robot dan Krypto, Angela meretas sistem komputer milik Superman. Dalam prosesnya, Angela melihat pesan dari orang tua kandung Clark yang sebagian isinya rusak. Namun dengan kemampuannya, Engineer mampu memperbaiki sisa dari video tersebut dan mengetahui isi pesan dari Jor-El dan Lara yang sebelumnya tidak diketahui oleh Superman karena terpotong. Selain itu, Luthor juga memerintahkan dua ilmuwannya dari Luthor Corp agar melepaskan kaiju mini di kota Metropolis. Tapi hanya dalam waktu yang singkat, kaiju itu berubah menjadi sangat besar dan menyerang perkotaan di siang hari. Superman pun langsung beraksi untuk melindungi orang-orang kota dari makhluk raksasa itu. Eyes up here.
Tak lama kemudian, sekumpulan superhero lain muncul. Mereka adalah Justice Gang yang terdiri dari Guy Gardner dari Green Lantern, Mr. Terrific, dan juga Hawkgirl. Yeah, boy! Superman kemudian membujuk mereka agar membawa si monster ke tempat yang jauh dari penduduk. Dengan begitu, warga kota akan tetap aman dari kekacauan. Namun para Justice Gang ini menolak karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi Mr. Terrific langsung menembakkan bom ke dalam perut si monster yang akhirnya meledakkan perut makhluk raksasa itu. Superman pun kecewa karena jika monster itu jatuh, maka akan menggeprek warga-warga kota yang di bawah. Untungnya, Superman bergerak cepat dan segera menahan makhluk besar itu sebelum akhirnya ia letakkan perlahan. Para warga kota pun kegirangan karena para superhero berhasil menjatuhkan monster besar itu. Namun, pujian warga kota berhenti setelah sebuah berita dari Lex Luthor yang menampilkan rekaman orang tua Superman yaitu Jor-El dan Lara tersebar. Hal ini juga pertama kalinya Superman mendengar rekaman yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dalam rekaman itu, Jor-El dan Lara sengaja mengirim Superman ke bumi untuk menguasai bumi dan memerintahkan umat manusia. Warga kota yang melihat berita itu pun langsung terkejut. Begitu pula dengan Superman yang kecewa dengan orang tuanya karena meminta putranya berbuat jahat, sehingga kini Superman menjadi musuh bagi para umat manusia di bumi. Superman lalu berjalan masuk ke sebuah gedung sambil merenung. Disitulah ia baru ngeh kalau Lex pasti sudah menyusup ke markasnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung ke Antartika menuju Fortress of Solitude. Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk menindak Superman karena dianggap berbahaya. Begitu pula dengan Garkus yang muncul ke media berita untuk mengekang keberadaan Superman. From what I hear. Setelah ngomong di media, Garkus pergi ke ruang kerjanya. Namun tanpa banyak yang tahu, ternyata di ruangan itu, Garkus memiliki portal antar dimensi buatan Lex. Ia menemui Lex Luthor di semesta Saku yang juga dibuat oleh Luthor. Di situ Garkus berpikir kalau rekaman orang tua Superman itu palsu. Namun Luthor menjawab kalau rekaman itu memang nyata yang ia dapat dari markas Superman. Kini kembali lagi ke Superman yang mendapati kalau Fortress of Solitude sudah berantakan dan robot-robot mulai rusak. Tak hanya itu saja, yang membuat Superman semakin murka adalah ia tidak menemukan Krypto dimanapun dan kemungkinan Luthor menculiknya. Jadi Superman pun langsung terbang menuju ke Luthor untuk mencari anjingnya. Namun sesampainya di tempat Luthor tak mengaku dan tak tahu menahu tentang anjing Superman. Sedang F juga diam-diam memvideo live TikTok ke Superman yang marah sehingga video itu viral di mana-mana. Merasa dirinya kini sangat kacau, Superman pergi ke apartemen Lois. Di mana di situ Clark tak sengaja melihat berita Peacemaker yang sedang diwawancarai mengenai keburukan Superman. Superman dan Lois kemudian membicarakan masalah ini. Di situ Superman sebenarnya tak tahu kalau pesan yang disampaikan orang tuanya itu benar atau salah. Dan ini pertama kalinya ia mendengar rekaman itu secara full. Dan karena Clark dibesarkan oleh orang tua yang hebat, ia pun memutuskan untuk menyerahkan diri ke pemerintah AS. The DOJ has a warrant out for my arrest. What? Why? And he's probably scared. Keesokan harinya, Superman menyerahkan diri ke pemerintah, di mana Rick Flag menyerahkan Superman ke Planet Watch. I'm sorry about this. Setibanya di markas Planet Watch, Superman lalu dibawa ke Pocket Universe yang diciptakan oleh Luthor untuk memenjarakan para metahuman yang melawan pada Luthor. Pocket Universe itu diciptakan dengan merobek lubang antara universe. Dengan begitu, Luthor mampu mengakses berbagai portal dimensi yang sudah ia siapkan di seluruh dunia. Luthor juga memperkenalkan salah satu metahuman yang disebut Metamorpho yang bisa bermetamorfosis menjadi zat apapun, bahkan zat yang tak pernah ada di bumi. Metahuman itu lalu menunjukkan tangannya yang berubah kryptonit yang langsung membuat Superman melemah.
Di dalam Pocket Universe, Luthor juga memelihara ribuan monyet yang bekerja sebagai buzzer untuk melontarkan kebencian tentang Superman di internet. Tak hanya itu saja, Luthor juga menyekap Krypto yang nantinya akan dipelajari tentang hewan berkekuatan super itu. Luthor lalu memperlihatkan ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada anak dari Metamorpho, yaitu Baby Joe yang juga disekap. A political agitator more than petty ex-girl questions they want answered. No. I'll be back tomorrow to get the answers we need. Already Brady is pulling this crap? Di sisi lain, Lois dan Jimmy mencari tahu tentang Lex Luthor yang terhubung dengan masalah Boravia. Lois juga sedang mencoba mencari tahu di mana Luthor menahan Superman. Sampai akhirnya Jimmy Olsen mendapat bocoran dari kenalannya yang mengungkapkan kalau Superman ditahan di Pocket Universe. Jadi Lois pun langsung pergi menemui Justice Gang untuk meminta bantuan ke mereka. Sedangkan Jimmy pergi menemui kenalannya itu. Ternyata kenalannya Jimmy ini yang dimaksud adalah F. Tess Kemeser yang merupakan mantan pacar Jimmy. Jimmy kemudian mengambil kesempatan itu untuk meminta F mencari tahu lebih banyak tentang Luthor. Find very attractive. Di hari berikutnya, Lois bertemu dengan Justice Gang untuk meminta bantuan mereka. Mr. Terrific mengatakan kalau ia sudah memasang pelacak GPS nanobot ke dalam aliran darah Superman. Dan saat dilacak, ia kehilangan jejak karena Superman berakhir di sebuah markas. Karena hal inilah, Mr. Terrific pun yakin kalau Pocket Universe benar-benar ada. Namun, Guy Gardner dan Hawkgirl menolak untuk mencari Superman karena dianggap sebagai tahanan pemerintah. Jadi, Lois pun hanya pergi bersama Mr. Terrific menggunakan T-Craft. He's not. I'm not saying we're gonna save him, but I haven't worked on that yet. Seen each other for a lady, couple of just to months. be clear. And we had this huge fight. Di samping itu, Superman semakin lemah karena ia dikurung bersama Metamorpho yang terus menunjukkan kryptonitnya. I said don't talk to me! Today we have a special guest. Bersamaan dengan itu, Luthor dan Gorkos tiba untuk mengajukan beberapa pertanyaan sambil membawa Malik Ali yang merupakan warga sipil yang pernah menolong Superman. Luthor lalu mengarahkan senjatanya ke Ali dan mulai menanyakan ke Superman tentang orang-orang yang terlibat selama Superman hidup di bumi. Dan karena Superman tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Luthor pun dengan entengnya membunuh Ali. Luthor dan Gorkos kemudian pergi dan berjanji akan kembali lagi untuk membawa orang-orang terdekat Superman sebagai sasaran berikutnya. Di sisi lain, Mr. Terrific dan Lois sampai di camp Luthor Corp. Kedatangan mereka berdua disambut para Raptor yang menyerang mereka. Untungnya, Mr. Terrific langsung membuat perisai untuk melindungi Lois, sedangkan ia melawan para Raptor sendirian. Dan dengan waktu yang singkat, Mr. Terrific pun berhasil menjatuhkan para Raptor. Keduanya lalu lanjut masuk ke portal di mana Mr. Terrific berusaha meretas perangkat tersebut. Terrific juga menjelaskan kalau perangkat itu sangat berbahaya karena bisa membuka lubang hitam jika salah perhitungan sekecil apapun. Lalu, saat keduanya mencoba masuk ke dalam portal, mereka tak menemukan peralatan yang digunakan untuk menjelajahi Pocket Universe. Jadi, Terrific pun mengirimkan T-Spare-nya untuk mencari keberadaan Superman. Did you find him? Sementara itu, Superman sudah semakin tak berdaya sehingga membuat Metamorphos merasa iba. Superman lalu mengungkapkan kalau ia bisa menyelamatkan putranya. Mendengar hal itu, Morpho pun menghentikan aksinya. Namun setelah kryptonit tak ada, Superman masih terlihat sangat lemas. Superman kemudian mengungkapkan kalau ia butuh cahaya matahari untuk memulihkan kembali kekuatannya. Alhasil, Metamorpho pun menciptakan seberkas energi kuat yang hampir mirip dengan cahaya matahari. Dan seketika itu juga, Superman pun kembali pulih. Ia lalu terbang untuk menyelamatkan putra Metamorpho yaitu Baby Joy dan kemudian lanjut melepaskan Krypto. Mereka lalu mencoba untuk kabur dari tempat tersebut, namun beberapa Raptor langsung mencegat mereka. Superman kemudian melawan beberapa Raptor sambil berusaha sebisa mungkin menjaga Joy dalam genggamannya.
Setelah Superman berhasil mengalahkan Raptor dengan bantuan Krypto, ia dan Joy kini terseret ke dalam sungai anti-proton yang akan membawa mereka ke lubang hitam. Sedang Metamorpho juga menggunakan kemampuannya untuk melemparkan zat asam ke para Raptor, sehingga mereka mulai hancur terkena zat tersebut. Di waktu yang sama, Traffic berhasil menemukan Krypto melalui T-Spare-nya. Dan saat Superman hampir saja masuk ke lubang hitam, Metamorpho mencoba untuk menariknya. Begitu pula dengan Superman yang juga meniup dengan kencang sehingga terhindar dari lubang hitam tersebut. Berkat upaya mereka, Superman, Joy, Krypto, dan Metamorpho berhasil menjauh dari lubang hitam. Bersamaan dengan itu, T-Spare muncul dan membimbing mereka untuk menuju ke portal yang kini mulai runtuh karena terlalu lama terbuka. Untungnya, Superman dan yang lain tiba tepat waktu, sehingga mereka berhasil keluar dari Pocket Universe. Setelah kejadian itu, Lois membawa Clark dan Krypto ke rumah orang tua angkat Clark di Smallville menggunakan T-Craft. Di tempat lain, Luthor ngamuk setelah tahu kalau Superman, Metamorpho, Joy, dan Krypto berhasil melarikan diri. Ia juga meluapkan amarahnya dengan mengusir F. Karena sakit hati, F pun menghubungi Jimmy dan menyerahkan beberapa bukti foto untuk menghancurkan karir Luthor sebagai balasannya. Tapi tepat setelah F mengirimkan bukti-bukti ke Jimmy, tiba-tiba Luthor muncul dan menarik F lalu memasukkannya ke Pocket Universe. Sementara Jimmy langsung membuka foto-foto yang tadi dikirim oleh F dan hanya mendapati puluhan foto selfie F. Di sisi lain, Lois akhirnya tiba di rumah orang tua angkat Clark. Setelah meletakkan Clark di kamar tidur, Lois mendapatkan kiriman foto F dari Jimmy. Tapi saat dilihat-lihat, Lois menemukan salah satu foto selfie F yang belakangnya menampilkan peta Jarhanpur yang terbagi menjadi dua wilayah, di mana sebagian dinamai Boravia Baru dan satunya lagi diberi nama Lutoria. I'll be there as soon as I can, okay? Di tempat lain, karena Luthor kehilangan Superman, jadi ia pun mencoba untuk memancing Superman dengan membuka kembali Pocket Universe ke bumi hingga menjadi sangat lebar. Tak hanya itu saja, Luthor juga bakal menyuruh Garkus agar menempatkan pasukannya di perbatasan Jarhanpur dan bersiap untuk melakukan invasi. Dengan begitu, Superman tak akan mampu menangani dua masalah darurat sekaligus. Di lain tempat, Clark yang kembali sadar kemudian duduk bersama ayah angkatnya yaitu Jonathan. Keduanya lalu membahas tentang pesan dari orang tua kandung Clark yang ingin anaknya menguasai bumi. Terlepas dari hal itu, Jonathan mengingatkan Clark kalau apa yang selama ini Clark perbuat adalah hal yang benar dan menjadikannya sebagai pahlawan. Di saat yang sama, Ibu Martha lalu melihat berita di TV tentang warga Jarhanpur yang mengibarkan bendera Superman sebagai tanda panggilan darurat. Pengibaran bendera itu membuat hati Hawkgirl tersentuh, begitu pula dengan Metamorpho yang sudah diselamatkan oleh Superman. Sementara itu di atas Metropolis, Mr. Terrific memantau celah Pocket Universe yang kini semakin melebar. Karena celah itu semakin besar, Terrific pun tak mampu mengatasinya lagi dan benar-benar membutuhkan bantuan Superman. Di samping itu, Lois dan Jimmy juga bergerak menuju ke kantor Daily Planet untuk menyerahkan semua bukti foto tentang kelakuan Luthor. Dari banyaknya dokumen yang mereka dapat, mereka pun akhirnya tahu kalau Luthor dan Gorkus kong kali kong untuk mengambil alih negara Jarhanpur. Jadi Lois, Jimmy, dan beberapa kru Daily Planet lain naik ke T-Craft untuk memantau keadaan kota dari atas. Karena keadaan kota semakin parah, semua warga pun berbondong-bondong untuk melarikan diri dengan melewati jembatan. Dalam prosesnya, sebuah gedung runtuh dan akan menimbani seorang pengemudi mobil. Untung saja di waktu yang sama, Superman datang menahan gedung tersebut. Setelah menyelamatkan si pengemudi, tiba-tiba Ultraman dan Engineer muncul menyerang Superman dan Mr. Terrific. Superman pun menghadapi dua musuhnya itu di lapangan dengan disaksikan oleh Luthor, sedang Terrific tak sadarkan diri.
Engineer kemudian menggunakan kemampuannya untuk menciptakan nanit yang mulai masuk ke dalam mulut, mata, dan paru-paru Superman. Karena mulai terasa sesak, Superman kemudian terbang setinggi mungkin yang kemudian diikuti oleh Engineer dan Ultraman. Superman lalu membawa mereka terbang tinggi hingga keluar atmosfer dengan keadaan seluruh tubuh Superman sudah full ditutupi oleh nanit. Lalu setelah itu Superman terbang kembali ke bumi secara menukik dan menjatuhkan mereka ke tanah. Dalam aksinya itu, Superman dan Ultraman berhasil selamat, sedang Engineer tak sadarkan diri. Superman kemudian muncul dari sebuah lubang sambil mengeluarkan sisa-sisa nanit di dalam tubuhnya. Di saat itulah Ultraman membuka topengnya dan terungkap wajahnya yang sama persis seperti Superman. Luthor pun mengungkapkan kalau Ultraman merupakan kloningan Superman yang ia ciptakan. Jadi Luthor menciptakan kloningan itu dari sehelai rambut Superman yang ia dapatkan. Itulah alasan mengapa Lex bisa membuka gerbang markas Superman, karena ia memiliki DNA Superman di tubuh Ultraman. Namun, karena hasil kloningan, Ultraman tidak secerdas Superman sehingga Lex harus mengendalikan Ultraman melalui drone-dronenya. Di tengah penjelasan Luthor itu, Ultraman kemudian menyerang Superman menggunakan laser di matanya lalu lanjut memukulinya beberapa kali. Di saat itulah, tanah kota mulai terbelah akibat lubang hitam yang mulai terbentuk. Superman pun mengambil kesempatan ini untuk melawan balik Ultraman. Sementara itu, di lain tempat, Guy Gardner dan Metamorpho bersatu untuk membantu warga Jarhanpur untuk menghalau serangan dari tentara militer Boravia. Sedang Hawkgirl juga ikut bergerak dengan membunuh Presiden Gargus. Kita kembali lagi ke Superman dan Ultraman yang sedang duel maut, di mana Ultraman terlihat memancarkan lasernya ke mata Superman. Karena sudah dihimpit Ultraman hingga tak bisa gerak, Superman pun akhirnya bersiul dengan kencang untuk memanggil Krypto. Dan hanya beberapa detik saja, Krypto mampu muncul untuk membebaskan Superman dari himpitan Ultraman. Tak hanya itu saja, Krypto juga merusak semua kamera drone milik Luthor yang terus mengawasi Superman, sehingga kini Lex tidak bisa lagi mengendalikan Ultraman lewat drone-drone tersebut. Superman itu lalu meraih kaki Ultraman dan membantingnya ke berbagai sisi. Setelah berhasil menjatuhkan kloningannya, Superman dan Krypto lalu lanjut melawan para pasukan Raptor hanya dengan waktu yang singkat. Namun di saat yang sama, Ultraman kembali bangun dan menyerang Superman lagi. Sampai akhirnya Superman melempar Ultraman ke runtuhan yang akhirnya tersedot ke dalam lubang hitam. Bersamaan dengan itu, Mr. Terrific mengajak Superman untuk menghadapi Luthor dan menghentikan keretakan. Superman lalu memukul jatuh Luthor sebelum musuhnya itu melarikan diri. Sementara Terrific mencoba menghentikan keretakan. Luthor lalu adu mulut dengan Superman dan mengatakan kalau Superman keturunan alien. Meskipun itu benar, tetapi Superman membela dirinya karena ia memiliki jiwa kemanusiaan yang besar dibandingkan Luthor. Dan jiwa kemanusiaannya itulah yang menjadi kekuatan terbesar bagi Superman. Tak lama kemudian, Mr. Terrific berhasil menghentikan keretakan tanah akibat lubang hitam. Selain itu, tim Daily Planet serta media berita lainnya juga mulai mengungkap kejahatan Luthor dan Gargus yang ingin menguasai negara Jarhanpur. Sedangkan Guy Gardner, Hawkgirl, dan Metamorpho juga berhasil menggulingkan pasukan Boravia sehingga membuat warga Jarhanpur kegirangan. Setelah kejadian itu, Luthor ditangkap dan dikirim ke penjara Belrev. Sementara Superman kembali ke Fortress of Solitude di mana robot-robotnya kini sudah pulih. Di saat yang sama, Superman kedatangan sepupunya yaitu Kara Zor-El yang kembali untuk mengambil Krypto, di mana ternyata Krypto ini anjing milik Zor-El. Superman kemudian melakukan serangkaian penyembuhan dengan diputarkan video baru yang berisi gambar-gambar masa kecil Superman bersama orang tua angkatnya yaitu Jonathan dan Martha. Dalam scene pertengahan kredit, Superman dan Krypto sedang mengamati bumi dari bulan. Lalu dalam scene pasca kredit, terlihat Superman dan Mr. Terrific melihat kerusakan yang terjadi pada kota Metropolis setelah terjadi keretakan besar. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah
alur cerita film Superman. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.